Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, jangan lupa ya anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, kalian mengisi absen yang telah Ibu bagikan di grup WA melalui Google Form. Oke, biar tambah semangat, kita tepuk semangat bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Nah, pastinya kalian harus tetap semangat walaupun pembelajaran dilaksanakan secara daring. Tema ketiga yaitu tentang makanan sehat dan subtema kedua, pentingnya makanan sehat bagi tubuh dan pembelajaran pertama. Coba, di sini siapa ya yang masih ingat kemarin kita membahas mengenai tentang apa? Betul sekali. Jadi, minggu kemarin kita membahas mengenai jenis-jenis interaksi. Oke, sebelum melanjutkan, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Tujuan yang pertama, dengan mengamati dan mendemonstrasikan iklan media elektronik, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri bahasa iklan elektronik. Tujuan yang kedua, dengan mencermati teks bacaan dan membuat poster, siswa dapat menjelaskan apa saja macam-macam gangguan pada organ pencernaan. Baik, nah di sini kita akan membahas 3 pokok materi. Yang pertama, kita akan membahas tentang ciri-ciri media iklan elektronik. Yang kedua, ada poster. Dan yang ketiga, apa saja kira-kira macam-macam gangguan pada sistem pencernaan manusia. Oke, kalian bisa langsung membuka di buku LKS-nya yaitu pada halaman 46. Coba, di sana terdapat percakapan antara Udin, Danu, dan Lani. Mereka bertiga sedang membahas obat sakit perut yang diiklankan melalui media cetak dan media elektronik. Sebelum Ibu yang membahasnya, coba kalian bisa tuliskan apa kira-kira perbedaan antara media cetak dan media elektronik berdasarkan percakapan yang telah kalian baca. Nah, jadi apa ya kira-kira perbedaan mengenai media cetak dan media elektronik itu? Simak baik-baik ya penjelasan berikut ini. Jadi, iklan media cetak adalah jenis iklan yang dibuat dengan cara dicetak. Iklan ini biasanya terdapat pada media koran, majalah, selembaran, poster, stiker, dan yang lainnya. Sedangkan iklan media elektronik adalah jenis iklan atau reklame yang dipublikasikan, disiarkan, atau disebarluaskan melalui media-media elektronik seperti televisi, radio, media sosial, bahkan internet. Jadi, pada dasarnya, tujuan utama iklan agar si masyarakat mau membeli produk kita gitu. Agar masyarakat tertarik untuk membeli produk tersebut, maka iklan harus dibuat semenarik dan seefektif mungkin. Iklan juga memiliki peranan yang sangat penting dalam memasarkan produk agar dapat dikenal oleh masyarakat. Nah, misalkan kita nanti sudah dewasa menjadi seorang wirausaha atau ada sekarang seperti keluarga atau kerabat terdekat sedang berjualan online nih. Bagaimana sih caranya biar jualan tersebut laku atau cepat habis? Jadi, bisa kita memasarkannya melalui platform online, melalui misalkan media seperti Instagram atau yang lainnya, tapi itu harus dibuat semenarik dan sekreatif mungkin agar dapat menarik perhatian si pembeli. Tadi kita membahas dari awal mengenai perbedaan iklan cetak dan iklan elektronik, terus tujuan dari iklan elektronik itu seperti apa. Sekarang Ibu akan memberi kalian tugas. Coba kalian membuat 1 buah iklan elektronik mengenai tentang apa saja dibebaskan
Lalu kalian nanti hasilnya bisa divideokan dan dikirimkan melalui WhatsApp group. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya yang akan kita bahas, yaitu mengenai gangguan sistem pencernaan. Kalian bisa membukanya dan melihatnya buku LKS pada halaman 48. Di sana terdapat percakapan antara Lani dan Dayu. Coba Ibu beri waktu 5 menit untuk kalian membaca percakapan tersebut. Baik, coba setelah tadi kalian membaca percakapan, kira-kira mereka berdua sedang membahas apa ya? Betul sekali, jadi mereka sedang membahas penyakit mahnya Lani yang sedang kambuh. Nah, penyakit mah itu merupakan salah satu penyakit sistem pencernaan pada manusia. Sebelum lanjut, jadi apa itu mah? Nah, penyakit mah itu kelompok kondisi apapun yang melibatkan lapisan di dalam perut. Jadi kira-kira apa saja ya penyebab sakit mah itu? Nah, kita akan bahas di sini. Yang pertama itu penyebabnya kebiasaan makan yang terlalu banyak dan cepat. Nih, bagi kalian yang suka makannya terlalu cepat dan banyak itu bisa menimbulkan penyakit mah itu datang. Yang kedua, banyak mengonsumsi makanan pedas dan berlemak. Nih, jadi harus dijaga ya, mulai dari sejak kecil makanan harus teratur, makanan bergizi dan sehat. Yang ketiga yaitu ada radang pada pankreas dan usus tersumbat. Nah, ketiga itu merupakan penyebab terjadinya sakit mah pada diri kita. Lalu, kira-kira gejala sakit mah itu seperti apa ya? Nah, yang pertama itu nyeri ulu hati. Nah, nyeri pada bagian di bawah ulu hati itu biasanya dirasakan sangat nyesek ke atas gitu. Yang kedua, mual saat atau setelah makan. Nah, biasanya gejala ini juga ketika kita mau makan atau setelah makan itu terjadi rasa mual yang berlebihan. Yang ketiga, perut terasa kembung atau begah. Yang keempat, mudah kenyang. Nih, walaupun misalkan kita makannya itu sedikit, tapi kok mudah kenyang. Nah, itu bisa salah satu gejala dari timbulnya penyakit mah. Dan yang keempat itu sering sendawa. Lalu, bagaimana ya cara mengatasi sakit mah itu? Nah, yang pertama itu kita bisa menerapkan makan porsi sedikit namun sering. Jadi kita setiap harinya bisa melakukan makan dengan porsi yang sedikit tapi makannya sering, seperti itu anak-anak. Nah, yang kedua, batasi konsumsi makanan berlemak, makanan yang pedas-pedas, makanan asam dan yang lain sebagainya. Yang ketiga yaitu istirahat yang cukup. Yang keempat, kurangi makanan yang mengandung kafein dan alkohol. Nah, jadi keempat itu cara mengatasi terjadinya penyakit mah pada diri kita. Apalagi sekarang sedang di masa pandemi COVID-19, kita harus benar-benar bisa menjaga tubuh kita agar tetap sehat dan terhindar dari penyakit apapun. Dengan selalu menerapkan protokol kesehatan dan yang paling penting, imun kita harus kuat dan dijaga dengan makanan-makanan sehat dan bergizi. Nah, setelah tadi kita membahas bersama-sama mengenai penyakit mah, apa gejalanya, apa penyebabnya, bagaimana cara mengatasinya, sekarang Ibu akan memberikan tugas kedua dengan judul Ayo Berkreasi. Di sini tugasnya, kalian pilih salah satu macam gangguan pencernaan, bebas itu apa saja. Lalu rancanglah hasil pikiran kalian ke dalam poster yang menerangkan tentang gangguan pencernaan tersebut. Isi poster tersebut harus sama dengan isi peta pikiran yang telah kalian buat sebelumnya. Namun di sini ukuran poster harus cukup besar. Nah, judul poster itu harus dapat terbaca dari jarak minimal 2 meter dan menarik perhatian si pembaca. Yang kedua itu di segi informasinya nih, disajikan dalam bentuk poin, tulisannya harus rapi dan cukup besar agar terbaca dari jarak minimal 1 meter. Nah, setelah waktunya Ibu akan memberikan waktu selama 1 minggu, nanti kalian bisa dikirimkan melalui WhatsApp grup difotokan atau dalam bentuk PDF. Seperti itu ya anak-anak. Jelas? Alhamdulillahirobbilalamin.
Pembelajaran hari ini telah selesai kita laksanakan. Sebelum menutup, Ibu akan membaca kesimpulan pembelajaran hari ini. Jadi, tadi kita membahas mengenai perbedaan iklan cetak dan iklan elektronik nih. Iklan cetak itu yang bisa dimuat melalui koran, majalah, dan selembaran. Sedangkan iklan elektronik itu dimuat dalam media massa seperti televisi, radio, sosial media, maupun internet. Dan barusan kita membahas mengenai satu macam gejala pencernaan, yaitu sakit mah pada manusia. Ada beberapa banyak, tadi juga Ibu telah menjelaskan mengenai gejala, penyebab, dan cara mengatasinya. Oke anak-anak, alhamdulillah pembelajaran telah selesai kita laksanakan. Mudah-mudahan ilmu yang Ibu berikan kepada kalian bermanfaat dan kalian tetap semangat melaksanakan pembelajaran walaupun masih secara daring. Mudah-mudahan kita selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sebelum menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi anak-anak.